dengan baterai dan switch. Kita coba switchnya menyala. Ini dilengkapi dengan lampu juga ini untuk penerangan. Kita membutuhkan bahan lain seperti ini, jarum mesin jahit. Ini yang akan kita jadikan pisau pengikisnya. Kita jumpa lagi ya dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini. Kali ini kita bikin video apa ya? Kalau yang terakhir kita ke belajar elektronik, yang sebelumnya kita ke servis. Kalau sekarang kita ke D project aja atau DIY project ya, project yang kita kerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa menyuruh orang lain, tanpa membayar, tanpa apa sajalah kita bisa manfaatkan barang-barang yang ada menjadi sesuatu yang bermanfaat tentunya. Simak video ini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tergabung dalam teknik siden, silahkan bergabung untuk kita bisa menjadi satu komunitas. Oke, simak terus video ini, jangan pernah di skip. Bila Anda suka silahkan tekan like, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa berikan komen-komennya. Oke, kita mulai. Di sini saya ada bermacam-macam barang. Ini ada cas HP bekas tapi masih bagus ini juga, dan ada HP jadul, ada dinamo, bahkan sampai kaleng biskuit ini juga ada panel bekas, dan mungkin nanti ada bahan-bahan lain yang akan saya gunakan yang saat ini belum ada di meja ini. Saya akan mulai dengan cas HP saja. Cas HP seperti ini kira-kira buat apa ya? STB kita kebetulan rusak, tidak mau nyala. Coba saja hidupkan dengan cas HP bekas. Buatkan jack USB male to male, pasang ke USB, pasang ke USB, dan colokkan. STB mau menyala. Ada cas HP bentuknya mungil dan imut. Bikin lampu tidur aja yang bentuknya syahdu. Kalau pakai ini terlalu terang, ini jadinya silau. Kalau dibalik terlalu gelap. Pakai ini saja, lampu bekas backlight TV LED. Tambahkan sebuah resistor, rancang posisinya, kemudian buatkan lubang pada bodi untuk jalur keluar tegangan. Ini saya menggunakan lampu yang 6 volt, rangkai dan solder. Ini menjadi tidak silau. Dalam kondisi gelap redup sekali karena ada lensanya ini, jadi sinyalnya berbelok ke samping. Kalau dari samping silau, tapi kalau dari depan redup. Selanjutnya ada HP jadul. Ini HP jadul, ini juga HP jadul. Oh ya, ini jari saya ada tintanya, ini baru saja saya tinggal untuk memberikan suara pemilu pilkada 2024. Ini kita ambil LCD nya. LCD ini kita manfaatkan. Buang LCD nya, untuk nanti kita ambil ini backlight nya saja. Saya perlu tambahan baterai
resistor dan switch. Rangkai menjadi seperti ini dengan baterai dan switch. Kita coba switchnya menyala. Pasangkan cover saya buat dari kardus bekas. Sekarang kita bisa melihat kembali koleksi-koleksi film negatif yang kita punya. Film-film masa lalu bisa kita lihat di sini. Geser. Kenangan yang manis disimpan, yang pahit dibuang. Motor bekas ini enaknya dibuat apa ya? Kita coba dulu, muter enggak ini. Motor bekas paling cocok dan paling gampang dibuat mini bur dan mini grinder. Mini bur kita tinggal belikan cuknya saja, bisa untuk bur 1 mili, 0,8, 0,6, dibungkus dengan pipa paralon. Untuk ini yang biru ini menggunakan sendok susu. Kita coba. Lumayan bisa untuk mengebur. Dibuat mini grinder seperti ini, tinggal belikan shaft, kemudian dibungkus dengan pipa paralon. Sama juga yang biru ini menggunakan sendok susu. Berikan switch juga, kita sudah bisa mempunyai sebuah mini grinder. Tentunya dengan mata yang bisa diganti-ganti, mau diamond, mau stone, mau gergaji, mau resin, ada semua. Masih ada lagi yang bisa kita buat dengan motor bekas ini. Ini agak rumit sedikit, tapi juga tidak terlalu sulit. Kita buat alat untuk mengukir pipa paralon, untuk mungkin dijadikan lampu hias atau hiasan yang lain. Kita ukir dengan penggerak dari motor atau dinamo ini. Tentunya kita juga membutuhkan bahan lain seperti ini, jarum mesin jahit. Ini yang akan kita jadikan pisau pengikisnya. Kemudian ada puli untuk menempelkan ke ujungnya dan beberapa kayu untuk membuat kerangka mesinnya. Buat kerangka kayu yang bisa dibongkar pasang seperti ini. Ini bisa dilepas. Bagian mesin pengukirnya ini menggunakan motor, kemudian jarum dan puli ini dari jarum jahit tadi dipasang pada batang kayu. Kalau kita coba hidupkan tegangan DC,
Oke, ini dilengkapi dengan lampu juga ini untuk penerangan. Kita lihat tangan cukup terang. Sekarang saatnya kita mengukir. Oh ya, itu jarum jahit yang kita gunakan sebagai pisau pengikis. Itu pada batangnya kan ada alur itu. Jadi alurnya itu kita pertajam dengan gerinda mini. Selain alat ukir pipa paralon, dengan motor ini kita bisa membuat apa lagi kira-kira? Kita buat alat pemotong rumput. Jadi di samping dinamo ini kita butuh puli, kawat bekas rem sepeda, pakai yang bekas saja. Kalau ada ini akrilik, potongan akrilik bekas, pipa PVC secukupnya saja, kemudian bekas tang kepel untuk apa, pegangan ini nanti. Tentunya kita juga butuh switch, ambilkan switch bekas saja, juga plat. Kalau saya menggunakan ini sisa dari baja ringan, tapi bisa menggunakan yang lain, yang penting bisa untuk dudukan dinamonya. Dan satu persatu kita rakit. Kawat dari rem sepeda dipasang pada puli, kemudian dinamo dipasang pada dudukan dari plat, tang kepel, akrilik untuk pelindung, pipa PVC untuk pegangan, dan switch. Ini di dalamnya ada switch. Kita coba hasilnya. Bisa menggunakan adaptor atau menggunakan aki. Oke, kita ke halaman. Kita bisa menggunakan aki. Karena kebun sudah bersih, sekarang waktunya kita ambil kaleng biskuit ini. Kaleng biskuit, iya. Buat apa ini kaleng biskuit? Kita potong-potong pakai gunting. Kita ambil ini platnya. Nanti akan kita gunakan sebagai casing. Kaleng biskuit tadi kita potong-potong, kita ambil platnya, kita bentuk menjadi casing seperti ini. Kenapa saya pilih kaleng biskuit? Karena kita nggak perlu ngecat lagi, lagian gambarnya itu imut-imut. Ini ada tulisan strawberry wafer.
Kalau ada, berikan ini mika atau akrilik. Ini tiap pojoknya ini kita ikat dengan rivet juga. Kemudian ada gantungan ini dari terminal kabel seperti ini apa, catnya kuat sekali kalau asli dari kaleng biskuit. Kalau kita pakai beli seng, kita cat itu susah, mesti ngelupas. Makanya saya pilih seperti ini. Di samping catnya kuat, gambarnya juga menarik karena ini nanti untuk hiasan. Misalnya kita mau memasang ini ya seperti ini, pasang seperti ini LED ini. Kalau mau kita hidupkan, kita gunakan cas HP seperti ini ya, menyala displaynya. Keren sekali dengan casing dari kaleng biskuit. Ada lagi ini juga kaleng biskuit bertuliskan cheese wafer, lampunya hijau. Ini dengan power cas HP juga ya, menyala. Selamat datang. Atau yang ini ada juga, ini coklat wafer, cantik sekali, modelnya sama dari kaleng biskuit. Dan ini pun sama, ini juga dari kaleng biskuit. Jadi hiasan-hiasan yang menarik. Untuk project yang menggunakan ini panel LCD bekas, itu ada pada playlist saya yang berjudul Day Project, tapi ini saya berikan cuplikannya saja, nanti silahkan teman-teman cari pada playlist saya. Ada nomor rumah yang bisa menyala pada malam hari dari panel LED bekas. Kemudian ada hiasan 3D yang bisa menyala. Dan ada juga LED Infinity, LED yang tanpa batas. Semuanya menarik. Ini tadi adalah kompilasi dari Day Project yang saya buat menggunakan barang-barang bekas yang masih bisa digunakan. Kita kerjakan sendiri, kita lakukan sendiri tanpa perlu membayar orang, dan semuanya akhirnya menjadi sebuah hasil karya yang paling tidak memuaskan diri kita sendiri. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan like. Untuk yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe, dan jangan lupa berikan komentar-komentarnya. Tunggu video-video saya yang selanjutnya yang tentunya makin menarik. Oke.